Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anggita Putri Permata dari kelas 2B Keuangan nomor absen 4 yang akan membahas tentang filsafat perilaku organisasi. Sebelum membahas lebih jauh, apa sih definisi dari perilaku organisasi itu? Perilaku organisasi merupakan ilmu yang membahas tentang perilaku individu dan kelompok di suatu organisasi, serta untuk mengetahui dampak kinerjanya baik individual, kelompok maupun organisasi. Kali ini saya akan membahas 3 subtopik dari filsafat perilaku organisasi. Yang pertama, kerangka Hofstede, yang kedua, culture shock, yang ketiga, persyaratan pokok dalam pembuatan suatu organisasi. Yang pertama yaitu kerangka Hofstede, merupakan kerangka yang dibuat oleh Gerd Hofstede pada tahun 1970 untuk menilai dan menganalisis suatu kultur. Terdapat 5 dimensi kerangka Hofstede, yaitu yang pertama jarak kekuasaan atau power distance, yang merupakan sifat kultur nasional yang mendefinisikan bahwa tingkatan dalam institusi dan organisasi itu tidak sama. Melalui dimensi ini dapat mengukur sejauh mana kekuasaan yang tidak seimbang yang harus diterima oleh karyawan dalam institusi dan organisasi. Negara dengan jarak kekuasaan tertinggi adalah Malaysia, di mana karyawan menerima kekuasaan atasan dan mengikuti perintahnya. Sedangkan negara dengan jarak kekuasaan terendah adalah Denmark, di mana atasan dan bawahan memandang diri mereka memiliki kedudukan yang sama. Yang kedua yaitu individualisme versus kolektivisme. Individualisme merupakan sifat kultur nasional bahwa seseorang itu lebih suka berperilaku individu daripada menjadi anggota suatu kelompok. Contoh negara dengan individualisme tertinggi adalah Amerika Serikat dan negara yang memiliki individualisme terendah adalah Pakistan. Kolektivisme adalah sifat kultur seseorang yang menekankan kerangka sosial di mana individu mengharapkan orang lain dalam kelompok mereka untuk melindungi dan menjaga mereka. Contoh negaranya adalah negara Jepang. Yang ketiga yaitu penghindaran ketidakpastian atau uncertainty avoidance, merupakan sifat kultur nasional yang mengukur sejauh mana seseorang di suatu negara itu memilih situasi yang tertata daripada situasi yang tidak tertata. Dengan kata lain, mereka berani untuk mengambil risiko atau tidak. Yang keempat yaitu orientasi jangka pendek versus jangka panjang. Orientasi jangka pendek, bahwa seseorang itu cenderung lebih melihat masa depan, sedangkan orientasi jangka panjang itu seseorang cenderung untuk menghargai masa lalu dan saat ini, yang menekankan ras hormat pada tradisi untuk memenuhi kewajiban sosial. Yang kelima adalah maskulinitas versus femininitas. Maskulinitas adalah sifat kultur nasional yang mendefinisikan seberapa besar tingkatan kultur yang lebih menyukai peran-peran maskulin tradisional. Mayoritas dimiliki oleh laki-laki, sedangkan femininitas adalah sifat kultur nasional yang dimiliki oleh wanita. Contoh dari maskulin tradisional adalah pencapaian, kekuatan, pengendalian, yang memandang pria dan wanita itu memiliki kedudukan yang sejajar. Berikut ini merupakan tabel yang berupa negara-negara yang lebih jelas termasuk ke dalam kelima dimensi Hofstede tadi. Tetapi ada 2 tambahan dimensi lagi selain 5 dimensi yang sudah saya jelaskan, yaitu yang keenam, pengetahuan versus pengasuhan. Pengetahuan merupakan kuantitas hidup, seperti derajat yang dianggap penting bagi seseorang. Sedangkan pengasuhan merupakan kualitas hidup, di mana seseorang dapat menghargai, menunjukkan kepedulian dan kepekaan terhadap kesejahteraan serta kemakmuran orang lain. Yang ketujuh, kemampuan atau indulgence adalah susunan sosial dalam masyarakat, sangat bertoleransi dalam mengekspresikan hasrat dan perasaan. Contohnya adalah seseorang yang memiliki hasrat terhadap orang lain dengan rasa simpati yang dimiliki, maka seseorang tersebut akan dinilai adil, proporsional, dan memiliki toleransi. Berikut ini merupakan contoh negara yang termasuk ke dalam beberapa dimensi Hofstede lagi. Selanjutnya kita akan membahas tentang culture shock, yang merupakan kondisi seseorang terdesak untuk melakukan peranan-peranan yang normal dalam kehidupannya, tetapi dengan cara yang tidak biasa dan berupa perasaan terkejut, keliru, dan gelisah, karena susah untuk mengenali kebudayaan di lingkungan baru. Contohnya yaitu negara Jepang yang memiliki aturan yang wajib untuk ditaati bagi warga negaranya, sekaligus untuk para turis seperti aturan membuang sampah saat di Jepang. Seperti yang kita tahu bahwa negara Jepang sangat peduli terhadap kebersihan negaranya.
Apabila turis yang tidak mengetahui hal tersebut, maka akan mendapatkan sanksi yang cukup berat seperti membayar denda yang sangat mahal. Dampak yang ditimbulkan dari culture shock secara psikologis akan berdampak bagi seseorang terkait dengan kegiatannya sehari-hari. Seringkali culture shock dikaitkan dengan terjadinya perubahan sosial, karena perubahan sosial itu terjadi apabila seseorang dihadapkan dengan budaya yang berbeda dengan tempat tinggal asli mereka, sehingga mereka sulit untuk mengenali lingkungannya. Berikut ini merupakan tahapan proses 4+1 dalam culture shock. Yang pertama yaitu tahap bulan madu atau euforia, di mana seseorang berkunjung ke lingkungan baru atau melakukan perjalanan bisnis singkat pada hari libur. Yang kedua yaitu tahap krisis atau shock, di mana lingkungan baru mulai berkembang dan isu-isu kecil dapat menjadi suatu masalah. Yang ketiga yaitu tahap adaptasi atau transition, di mana seseorang berusaha untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan budaya baru. Yang keempat yaitu penyesuaian diri atau acceptance, di mana seseorang dapat mengembangkan cara baru untuk berperilaku dengan sukses. Kemudian plus satunya adalah tahap kembali atau reverse culture shock, di mana seseorang tidak mampu untuk menghadapi culture shock sehingga lebih baik mereka itu kembali ke tempat asalnya saja. Kemudian 3 dimensi ABC dalam culture shock yaitu A for affective yang berhubungan dengan perasaan emosi, B for behavior berhubungan dengan budaya dan pengembangan keterampilan dalam bersosialisasi, C for cognitive yang berhubungan antara hasil dari dimensi affective dengan dimensi behavior. Subtopik bahasan yang ketiga yaitu persyaratan pokok dalam pembuatan suatu organisasi. Terdapat 4 syarat yang harus diperhatikan dalam pembuatan organisasi. Yang pertama yaitu adanya visi dan misi supaya mudah untuk menyusun organisasi dan terhindar dari diskusi yang bertele-tele. Yang kedua yaitu keselarasan tujuan, di mana tujuan dari setiap anggota harus selaras dengan tujuan yang akan dicapai organisasi, sehingga dibutuhkan syarat yang ketiga yaitu struktur jabatan. Supaya organisasi dapat terlaksana dengan adanya syarat yang keempat yaitu pembagian tugas kerja yang menjadi tanggung jawab setiap anggota sesuai divisi masing-masing. Untuk menghasilkan keputusan rancangan organisasi yang efektif dan efisien, maka diperlukan beberapa hal sebagai berikut ini. Yang A yaitu spesialisasi kerja untuk membagi aktivitas yang dilakukan organisasi dalam tugas-tugas yang terpisah. B. Departementalisasi untuk melakukan tugas yang dikelompokkan secara bersama. C. Rantai komando dari wewenang tingkat organisasi yang tinggi ke rendah dengan menegaskan siapa yang melapor dan melapor pada siapa. D. Rentang pengendalian menunjukkan bahwa ketua organisasi dapat mengelola tugasnya dengan efisien dan efektif untuk mempertimbangkan apa yang terjadi dalam organisasi nantinya. Kemudian E. Sentralisasi pengukuran pengambilan keputusan diberikan pada tingkat yang lebih tinggi dalam organisasi, sedangkan desentralisasi adalah pengukuran anggota organisasi dapat memberikan masukan atau bahkan membuat keputusan bagi organisasinya. F yaitu formalisasi, di mana para anggota dapat melakukan tugas-tugas organisasi yang dipandu oleh berbagai aturan dan prosedur yang berlaku. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.